Selamat bergabung dalam keluarga masa depan cerah GKPB Kadipaten. Alamilah pertumbuhan iman, pengharapan, kasih dan kerendahan hati melalui ibadah setiap minggu dalam gereja ini. Minggu ini saudara belajar dari firman Tuhan tentang bertumbuh melalui proses dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan selalu tumbuh dalam hati saudara setiap hari. Agar kita lebih memahami dan menghidupi firman Tuhan, setiap jemaat diajak saling berbagi bagaimana menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari melalui kesan, atau kelompok saling memperhatikan yang diadakan setiap pertengahan minggu. Bagi saudara yang belum tergabung dalam komunitas kesan, jangan ketinggalan. Ayo, tumbuh bersama dalam kesan. Bagi pemuda-pemudi, jangan lupa untuk ikut kesan image yang akan diadakan secara onsite setiap hari Sabtu pukul 16.00 WIB di Graha MDC Kadipaten, lantai 1. Jemaat Tuhan yang terkasih, pertumbuhan rohani kita terjadi karena anugerah Tuhan. Namun, pertumbuhan tersebut juga memerlukan upaya kita untuk mempraktikkan disiplin rohani. Salah satu disiplin yang sangat penting adalah melakukan ibadah harian setiap hari, baik pagi, siang, atau malam. Marilah kita tekun melakukannya agar hidup kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin kuat menghadapi tantangan hidup. Jangan saudara lewatkan altar doa yang akan diadakan secara online pada Senin 30 Maret 2026 pukul 5 pagi melalui link Zoom yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp keluarga MDC Kadipaten. Marilah kita bersama-sama mencari Tuhan di awal hari dan alamilah hadiratnya yang mengubahkan dan memampukan kita menjalani hari-hari di sepanjang minggu yang akan kita lewati. Hadirilah ibadah minggu yang diadakan setiap minggu pagi pukul 8.00 WIB di Graha GKPB Kadipaten, lantai 1. Sedangkan di lantai 2 ada ruang yang dipakai sebagai kebaktian anak atau Star Kids yang diadakan pada jam yang sama. Ajak anak-anak untuk belajar dan bertumbuh dalam iman bersama-sama. Setetes darah kita bisa menyelamatkan jiwa yang membutuhkan. Untuk itu, mari ikut serta dalam aksi donor darah yang diselenggarakan oleh PKSG bekerja sama dengan PMI Majalengka. Donor darah akan diadakan pada hari ini, Minggu 29 Maret 2026 pukul 10.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB di GKP Cideres. Pendaftaran bisa melalui saudara syukur dengan nomor WhatsApp yang tertera di layar. Pendaftaran batas hari ini pukul 9.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada menyelamatkan jiwa. Ayo, jadilah peserta donor darah. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama menghadiri ibadah Jumat Agung pada Jumat 3 April 2026 pukul 17.00 WIB di Graha GKPB MDC Kadipaten. Datanglah dengan hati yang rindu untuk merenungkan kasih pengorbanan Kristus yang sempurna bagi kita. Rayakan kemenangan Kristus dalam ibadah Paskah pada hari Minggu, tanggal 5 April 2026, pukul 8.00 WIB di Graha GKPB Kadipaten. Datanglah dengan sukacita karena Dia hidup dan memberi harapan baru bagi kita semua. Berikut ini adalah tayangan kegiatan sepekan.
marilah kita maju bersama dalam iman, pengharapan, dan kasih yang bertambah kepada Tuhan, dan alamilah hidup yang mengalami Tuhan, hidup berbuah. Kita akan masuk ke tema yang kelima bulan ini ya. Tema bulan minggu pertama kemarin melakukan firman Tuhan, kemudian juga relasi yang sehat, keterlibatan dalam pelayanan, minggu kemarin disiplin rohani, dan sekarang bertumbuh melalui proses atau pengalaman hidup saudara-saudari ya. Jadi kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, dan hari ini sebelum tiba di tempat ini, Tuhan juga sudah izinkan kami menikmati kebenaran firman ini. Kemarin saya telepon Pak Royke siang karena saya sudah membiasakan diri before time, persiapan pelayanan sebelum melayani. Saya tanya beliau berapa jam ke Majalengka, walaupun saya ke Kadipaten, walaupun saya udah pernah ke sini, tapi saya mau bertanya karena siapa tahu ada masalah di jalan. Nah, beliau berkata kalau sekarang jalan tol lancar, tidak padat lagi, jadi kurang lebih 2 jam begitu ya. Tetapi saya sendiri mencoba membiasakan diri tidak terlalu pas-pas siapkan waktu kalau melayani. Jadi kami berangkat kurang lebih jam 4 dari Bandung, dari Lembang begitu. Dan saya bersyukur, saya juga perkenalkan saudara-saudara yang ikut bersama saya, boleh bangkit berdiri. Oke, baik. Jadi mereka mendampingi saya. Bapak Ibu, biasanya saya kemana-mana itu jarang sendirian. Pelayanan juga saya rombongan karena memang seperti yang sudah diajarkan, kita itu butuh berkomunitas ya, butuh berjemaah, butuh berkomsel ya. Jadi sendirian kadang ya, tapi jangan terlalu menyukai hanya sendirian. Tuhan panggil kita berkomunitas, berjemaah, apa gitu komsel, supaya kita bertumbuh, amin. Ya, jadi sebelum kami tiba di tempat ini, Tuhan izinkan menikmati kebenaran firman Tuhan ini. Kami tiba di pintu tol Subang, Bapak Ibu saudara-saudari, begitu ya. Dan ketika masuk pintu tol Jakarta, loh, Andre, keponakan saya namanya Andre, ini ke Jakarta. Oh, datang Steven, keponakanku satu lagi. Oh iya, satu arah ini tua, dia panggil saya tua ya. Ini satu arah. Wah, gimana nih? Ini jadwal sudah ditentukan begitu. Gimana kalau tembus ke Jakarta gitu ya. Jadi kita keluar dari mana ini? Keluar dari mana? Nah, langsung di searching, keluar lagi. Kemudian saya telepon Pak Royke, ini kami nggak bisa masuk tol. Ya udah, saya diarahkan begitu ya. Bapak Ibu saudara-saudari, itu tidak situasi yang mudah selama di jalan. Saya yang udah membiasakan diri before time, bukan hanya on time, before time, tiba-tiba ada kendala seperti itu. Ya maaf, ketepatan, saya itu orangnya agak perfect begitu, jadi itu sedikit mengganggu hati saya. Tetapi saya belajar untuk menjaga hati saya. Ya, menjaga hati saya dan saya berdoa, Tuhan bagaimana ini? Kalau jalur biasa ya sering sekali macet begitu. Tapi saya berdoa dan saya menyerahkan kepada Tuhan perjalanan kami. Kami harus cari jalan biasa lagi saudara-saudari. Dan kita tentunya percaya kalau kita berdoa Tuhan menjawab. Amin. Nah, jadi saya tanya berapa menit lagi? Jadi tiba di simpang jalan apa tadi? 40 menit yang Pak Royke sampaikan, berapa menit jalan itu tadi?
Cikapurang tiba gitu ya. Nah, sampai arah tol menuju Kadipaten, tetap tidak bisa masuk. Berapa menit lagi kita? 40 menit lagi. Loh, tadi 40 menit, sekarang 40 menit lagi. Itu tadi ke jalan itu, kata yang lain. Ya sudah, saya berdoa, Tuhan, hamba berdoa untuk menyerahkan perjalanan ini. Dan saya mendengar, saudara-saudari, aku akan membawa engkau tepat waktu. Aku akan melakukan untukmu. Dan saya menikmati ketenangan, Tuhan, aku melayani Engkau. Engkau melakukan untukku supaya aku bisa melayanimu. Kami akan tiba tepat waktu. Alhamdulillah, puji Tuhan, saudara-saudari. Kami tiba before time ya, sebelum waktunya. Dan itu hanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Kita kasih kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Nah, jadi saya memberitakan kebenaran ini, Tuhan juga sudah izinkan menikmati. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan Bapak, jangan takut proses, ya. Tidak ada jalan pintas untuk kita bertumbuh. Tidak ada jalan pintas untuk kita seperti yang Allah mau. Ada proses, ada pembentukan. Tidak ada jalan pintas untuk kita bertumbuh ke arah keserupaan dengan Tuhan Yesus. Tentunya goalnya Tuhan, tujuan Allah bukan hanya kita diselamatkan, tapi Dia memilih kita dan Dia mau supaya kita bertumbuh ke arah keserupaan dengan Dia dalam seluruh aspek hidup kita, dalam pengenalan akan Allah, dalam karakternya Allah, dan dalam tujuan Allah. Dia mau kita bertumbuh ke arah keserupaan dengan Dia dalam seluruh aspek hidup kita. Amin. Mau bertumbuh saudara-saudari, Bapak Ibu? Mau menikmati apa yang sudah Allah rancangkan dalam hidup kita? Berarti kita mau berkata, mau diproses. Amin. Mau? Kok sedikit yang jawab Bapak Ibu? Ya, tidak ada jalan pintas untuk kita bertumbuh ke arah keserupaan dengan Tuhan Yesus dalam seluruh aspek hidup kita. Ada proses. Proses yang akan membentuk, yang akan membawa kita bertumbuh ke arah keserupaan dengan Dia. Apakah kita semua bersedia diproses? Masih separuh. Apakah kita berkata iya untuk proses? Oke, berarti kita mau bersemangat belajar firman ini ya. Oke, minta tolong ada slide-nya. Saya yakin Pak Royke sama Ibu Bunita sama semua Bapak pengurus di tempat ini, ke depan krisis boleh ada di tengah-tengah dunia. Tapi jemaah ini akan menjadi jemaah yang tidak tergerus oleh berbagai kesukaran, karena mau dibentuk, mau melewati proses. Amin. Amin. Oke, berarti kita mau belajar firman dengan semangat ya. Oke, baik. Kita masuk ke tema yang kelima akhir bulan Maret. Mari kita buka, kita baca, enggak usah dibuka, ada di sini ya. Kita akan baca kitab Yakobus ayat 1 sampai 4. Mari Bapak Ibu kita sama-sama membacanya dengan suara yang terbaik, yang paling kencang. Setuju? Oke, baik, kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan apapun. Amin. Surat ini ditujukan oleh Yakobus kepada para rasul yang tersebar di berbagai wilayah di daerah Timur Tengah dan sekitarnya, dan para rasul merintis jemaah, dan ketika itu situasi jemaah dalam kondisi yang tidak mudah.
banyak pencobaan, banyak kesukaran. Bapak Ibu saudara-saudari, sebelum kita belajar lebih lanjut, saya sangat yakin kalau kita sudah ikut DK, sudah begitu mengerti apa itu pencobaan dan apa itu ujian. Nah, di dalam nats ini disinggung tadi pencobaan, ujian terhadap imanmu. Nah, kita lihat dulu pencobaan dan ujian itu apa, ya. Oke. Nah, ini menurut Alkitab, menurut pengertian Kristen begitu ya. Nah, kita melihat di situ pengertiannya berdasarkan sumber dan tujuan. Ya, saya sangat yakin jemaat di tempat ini sangat suka belajar. Jadi kita nggak mau hanya sekedar tanpa bisa membedakan apa itu cobaan, apa itu ujian. Nah, mari kita lihat ya. Nah, aspeknya ya, sumbernya. Kemudian tujuannya, fokusnya dan seterusnya. Kemudian kita lihat pencobaan atau temptation dan ujian atau tes. Kita lihat di sini Bapak Ibu, kita lihat sumbernya. Pencobaan itu sumbernya adalah iblis, ya, keinginan daging dan dunia. Kita udah pelajari ini di DDK, Bapak Ibu. Kemudian kalau ujian itu bersumber dari Tuhan, biasanya itu untuk tes terhadap pertumbuhan iman kita, ya, untuk tahu kedalaman iman kita, ya. Kemudian kalau tujuannya iblis itu mencobai kita supaya kita jatuh, supaya kita hancur, supaya kita menjauh dari Allah. Sementara Tuhan mengizinkan kita menghadapi ujian, tujuannya untuk menumbuhkan, memurnikan iman dan mendewasakan karakter kita. Ya, kemudian kita lihat fokusnya iblis mencobai kita, ya, untuk kesenangan sesaat, ya, dan kemudian untuk memenuhi ego kita, keinginan daging kita. Kalau kita baca kitab Yakobus itu kita lihat bagaimana dampak dari pencobaan itu, ya, dan kemudian kalau iman itu tujuannya adalah untuk menumbuhkan atau memurnikan, mendewasakan karakter kita. Fokusnya ketekunan kita kepada iman kita kepada Allah, kemudian kesetiaan, kemudian kehendak Allah dan hasilnya, ya. Kalau pencobaan itu, kalau kita jatuh dalam pencobaan pasti dosa, ya, kematian rohani, rasa bersalah. Tapi ujian akan menghasilkan kematangan, berkat atau mahkota kehidupan, ya. Dan kemudian tindakan pencobaan harus ditolak, dilawan. Berjaga-jagalah, berdoalah supaya engkau jangan jatuh dalam pencobaan. Ya, nah kalau ujian begitu ya harus diterima dengan ikhlas. Seperti Ayub ikhlas, Abraham ikhlas terima ujian, ya. Karena tanpa itu kita tidak akan bisa ditumbuhkan sedemikian rupa. Jadi pencobaan harus ditolak dan dilawan dan berjaga-jaga. Kemudian ujian harus diterima, dihadapi dengan sukacita, ya. Dan kemudian kita melihat kalau nanti Bapak Ibu bisa mempelajarinya lagi, Yakobus 1 ayat 13-14 itu akan dijelaskan itu, ya. Dan kemudian juga nanti bisa dibaca lagi tentang ujian, ya. Yakobus 1 2-3 dan 12. Jelas Bapak Ibu semuanya? Jadi bisa membedakan apa itu pencobaan, apa itu ujian. Nah, dua-duanya Allah izinkan. Sebagaimana iblis mau mencobai Ayub. Dia karena diberkahi, makanya dia soleh, makanya dia menyembah engkau. Coba engkau ambil semua, coba engkau sentuh daging dan tulangnya. Nah, Allah izinkan, ya, tapi Allah tidak pernah mengizinkan iblis itu mencobai kita melebihi kekuatan kita, saudara-saudari, ya. Jadi jelas semuanya Bapak Ibu, ya. Pengertian dari ujian dan pencobaan. Jangan dikatakan, aduh berat kali ujian ini. Padahal itu pencobaan karena keinginan daging kita. Contoh, banyak orang menderita karena pinjol.
Jangan kita katakan, waduh berat kali ujian yang aku hadapi. Tidak, itu pencobaan karena keinginan daging kita. Kita tidak tahan untuk mendapatkan sesuatu dengan sabar. Akhirnya kita ambil jalan pintas, tek, pinjol. Saya tidak temukan ada orang yang bergembira karena pinjol. Rata-rata hampir 99% yang saya temui menderita, dan penderitaan yang bukan dari Tuhan tapi karena keinginan daging. Dan banyak penderitaan yang lain yang muncul bukan karena Allah menginginkan itu, tapi karena kita sendiri mengizinkan diri kita dicobai. Keinginan dunia, keinginan daging dan lain-lain. Nah, kita akan lanjut ke berikutnya. Kita melihat di dalam sana. Kita melihat di dalam nats ini, saudara-saudari, tadi udah jelas ayat 1 surat dari Rasul Yakobus kepada para jemaah yang ketika itu menghadapi banyak ujian dan pencobaan. Nah, kita melihat ayat 2. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara-saudari, apakah itu wujudnya pencobaan atau itu wujudnya penderitaan? Tetapi dua-duanya berbicara tentang kesukaran. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudari semua, Allah mengizinkan semuanya itu supaya kita bertumbuh ke arah keserupaan dengan Dia. Bagaimana caranya Allah menumbuhkan iman kita, menumbuhkan hidup kita bertumbuh ke arah keserupaan dengan Dia? Menurut nats ini kita diajarkan supaya kita bisa menghadapi pencobaan dengan baik. Bahkan dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau pencobaan itu terjadi dalam hidup kita, tentunya itu penderitaan, ya. Allah mengajarkan kita supaya kita memiliki pola respon yang benar. Pencobaan itu tidak menghancurkan kita, tapi ketika pencobaan itu ada, kita bisa menghadapi itu dengan benar bersama Tuhan. Seperti tadi di pengertian itu, kita melawan bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Nanti di bawah bagaimana kita menghadapi berbagai pencobaan itu, begitu ya. Jadi Allah mengizinkan, Allah menggunakan kesukaran untuk menguji iman kita. Poin yang pertama, Allah menggunakan kesukaran untuk menguji iman kita. Ya. Kesukaran merupakan ujian terhadap iman. Tuhan mengizinkan kita menghadapi atau melewati kesukaran dengan tujuan untuk bagaimana kualitas iman kita, kualitas karakter, kualitas hidup kita. Apakah sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Dan kita lewat ujian itu kita mengetahui bagaimana kadar iman kita, kualitas iman kita, kualitas karakter kita. Dan kita tahu area-area mana dalam hidup kita, iman kita, karakter kita yang belum bertumbuh, yang belum berubah, yang masih perlu perbaikan. Ya, dan kemudian dengan demikian ketika kita menyadari Allah menggunakan atau mengizinkan berbagai kesukaran menumbuhkan, menguji iman kita, oleh karena itu ya mari kita hadapi itu dengan hati yang siap, hati yang bergembira. Karena itu kesempatan untuk kualitas iman kita semakin ditumbuhkan, semakin dikuatkan. Dan kita tahu mana area-area dalam hidup, dalam iman kita, hati kita, hidup kita yang masih perlu perbaikan. Jangan takut dengan pencobaan dan ujian, tapi jangan mengingini pencobaan itu. Jangan mencari-carinya. Ya,
Karena kita nggak cari juga, iblis berkeliling-keliling 24 jam sehari mencari orang yang siap ditelannya. Kerja keras iblis itu untuk menghambat kita bertumbuh dalam iman dan perjalanan kita mengikut Tuhan. Oleh karena itu, setelah kita tahu Allah mengizinkan, Allah menggunakan kesukaran untuk menguji iman kita, siapa takut? Amin. Jangan menghindarin itu, dan tapi jangan mengingini itu. Berjaga-jagalah supaya engkau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita masih di dalam daging, Bapak Ibu. Pencobaan pasti kita hadapi 24 jam sehari. Di ruangan ini sementara kita belajar firman, saya sangat yakin di antara kita ada sedang menghadapi pencobaan. Contohnya apa? Tiba-tiba badannya di sini, pikirannya di mana-mana. Di tempat ini kita sama-sama belajar berkemenangan. Amin. Ya. Kemudian saudara-saudari kita melihat lagi ayat yang berikutnya. Bagaimana Allah menumbuhkan kita, ya. Kemudian di atas tadi, anggaplah suatu kebahagiaan apabila engkau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ya. Kemudian 1 Korintus 10 ayat 13, dan ini sudah dipelajari di DK. Wow, luar biasa kesetiaan Tuhan atas kita. Kita diizinkan menghadapi pencobaan, tapi tangan Tuhan menjagai. Tidak pernah mengizinkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Bahkan ketika kita dicobai, Allah siap memberikan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya, kecuali kita tidak mau ditolong sama Tuhan. Bagaimana caranya kita tidak mau ditolong sama Tuhan? Kita berpikir pencobaan itu lebih dari kekuatan kita. Ini yang sering saya temui orang-orang dilayani. Seolah-olah pencobaan itu melebihi kekuatannya. Dan menangis karena merasa teramat besar pencobaan itu. Sementara firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Dan ketika engkau dicobai, Allah akan memberikan jalan keluar. Sehingga engkau dapat menanggungnya. Persoalannya bukan di Allah, tapi persoalannya di dalam diri kita. Mulai hari ini dan seterusnya, menyambut masa-masa yang tidak mudah ke depan, mari berpikir apapun pencobaan atau ujian yang saya hadapi, itu tidak akan pernah melebihi kekuatanku. Amin. Dan Allah menyediakan jalan keluar bagiku. Yang penting kita mau ditolong. Kemudian yang kedua, persoalannya apa? Iman kita. Iman kita bahwa Allah setia dan menjaga kita. Tidak pernah mengizinkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Sebagaimana iblis yang begitu semangat mencobai Ayub, Tuhan memberikan batasan. Allah menumbuhkan iman kita dengan menggunakan kesukaran atau ujian untuk menghasilkan ketekunan iman. Tanpa ujian tidak pernah ada pertumbuhan iman. Kalau kita belajar dari tokoh-tokoh iman, kita belajar dari Ibrahim atau Abraham, kita belajar dari Yusuf, kita belajar dari Elia dan teladan-teladan iman. Apakah ada di antara mereka yang tidak mengalami kesukaran? Wow, hanya sedikit yang jawab. Apakah ada di antara teladan iman yang tidak mengalami kesukaran? Berarti untuk menjadi pribadi yang seperti apa yang Allah kehendaki, kita harus siap menghadapi ujian. Kita harus siap menghadapi kesukaran. Tidak ada jalan pintas masuk ke dalam kerajaan Allah tanpa kita mau melewati proses dan ujian.
Karena proses dan ujian itu sebenarnya Tuhan izinkan untuk menghasilkan ketekunan iman. Mari kita belajar dari Abraham. Kita bisa belajar dari ketekunan iman dari Abraham. Bagaimana dia bertekun dengan imannya, apa yang Allah janjikan, di situ dituliskan gimana keteguhan iman Abraham. Sekalipun dia tidak punya dasar untuk berharap, tapi dia percaya bahwa Allah sanggup menggenapi seluruh apa yang dia janjikan. Imannya tidak menjadi goyah, tapi semakin diperkuat karena dia percaya Allah tidak pernah lalai menggenapi apa yang dijanjikan. Dan satu pun dari apa yang Allah janjikan tidak ada yang tidak tergenapi. Mau mengalami berkah Abraham? Harus rela melewati ujian seperti Abraham. Kalau enggak ya kita nggak hanya penonton. Kesukaran Tuhan izinkan untuk menghasilkan ketekunan iman. Di dalam ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Kalau kita belajar dari para olahragawan yang juara, saudara-saudari, para pahlawan yang hebat gitu, semuanya mereka membuktikan daya juang mereka melewati masa-masa sukar. Mereka mempertaruhkan apapun melewati masa-masa sukar supaya mereka boleh mengalami kemenangan. Mau kita menjadi pribadi yang semakin bertekun dalam iman kita? Mari siap hadapin semua proses itu. Sesakit apapun menurut kita. Menangis boleh. Berteriak boleh. Kita bisa belajar dari Elia. Dia juga pernah mengalami masa-masa seperti depresi begitu karena dia dikejar-kejar oleh Isabel, mau dibunuh. Ya secara manusia pasti ada ketakutan. Dia lari, dia kabur, dia berlindung, dan di situ dia ada dialog dengan Tuhan, saudara-saudari. Tetapi imannya tidak goyah. Dia melewati semuanya itu bersama Tuhan. Dan kalau kita belajar tentang ketekunan iman, mungkin kita ada yang berkata, saya sudah seminggu, setahun berdoa untuk sesuatu, tapi kok belum Tuhan kabulkan, akhirnya kita, sudahlah. Ujian iman, kadang-kadang Allah tidak selalu menjawab doa, kita berdoa, kita minta, langsung Tuhan jawab. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar kita. Tapi waktunya Tuhan selalu ada yang terbaik. Jawaban doa kalau di DKI itu, ya tidak, tunggu. Allah sering mengizinkan kita menunggu jawaban doa. Supaya iman kita semakin tekun dalam iman. Kita semakin tekun dalam iman. Ketekunan berdoa kita bisa belajar dari Elia. Bagaimana dia meminta hujan turun, ya, karena ketika itu musim kemarau yang parah begitu saudara-saudari. Bagaimana dia ketika kita baca di dalam Kisah 1 Raja-Raja 18:42 sampai 45, dia berdoa, hujan belum turun. Berdoa, hujan belum turun. Berdoa lagi, hujan belum turun. Nah, selama ini kita kehidupan doanya bagaimana? Apakah ketika kita berdoa dalam waktu tertentu tidak Tuhan jawab, apakah kita marah? Apakah kita kecewa? Apakah kita berhenti berdoa? Ketekunan iman dalam doa, mari kita belajar dari Elia. Ketika meminta hujan, ada situasi di mana dia meminta sesuatu, Tuhan bakarlah mezbah ini, langsung Tuhan jawab. Tapi ketika berdoa, Tuhan turunkan hujan. Sekali berdoa tidak turun. Apakah ada bujangnya, ada pelayannya? Coba lihat apakah sudah ada tanda-tanda hujan turun, oh belum. Dia berseru lagi sama Tuhan, sudah ada tanda-tanda belum. Dia berseru lagi sama Tuhan, sudah ada tanda-tanda belum. Berseru lagi, ke-6 kali berseru kepada Tuhan, Tuhan turunkan hujan. Coba lihat apakah ada tanda-tanda. Nah,
Pelayannya berkata, sudah ada awan satu kepal. Dan itu membuat Elia harapannya semakin besar. Dan dia berdoa lagi dan turunlah hujan. Selama 3 tahun tiada hentinya. Saudara-saudari, bagaimana selama ini ketekunan kita berdoa? Apakah ketika Tuhan tidak menjawab langsung doa kita, gimana respon kita? Seringkali Tuhan tidak selalu jawab seturut dengan yang kita mau, supaya iman kita bertumbuh, supaya kita semakin bertekun dalam iman, ya. Oke, baik. Dan banyak lagi teladan-teladan iman yang kita bisa pelajari. Belajar tentang penggenapan janji Allah terhadap Yusuf. Bukan hanya setahun 2 tahun, saudara-saudari, puluhan tahun dia harus menantikan penggenapan Tuhan, janji Tuhan dalam hidupnya. Abraham dijanjikan anak. Kurang lebih 20 tahun lebih baru Tuhan jawab. Tapi kita belajar dari Abraham. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap bertekun dengan imannya. Dia percaya bahwa Allah pasti menggenapi janjinya. Dan semua yang Allah janjikan kepada Abraham digenapi. Tidak ada satupun yang tidak digenapi. Kemudian bagaimana Allah menumbuhkan iman kita? Yang ketiga, sebelumnya kita baca dulu Roma 5 ayat 3-4. Kita sama-sama baca, 1, 2, 3. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Tidak ada orang yang tabah tanpa mengalami kesengsaraan yang bertubi-tubi, saudara-saudari. Dan semua itu Allah izinkan untuk menumbuhkan iman kita, memurnikan kasih kita kepada Allah dan banyak hal yang Allah kerjakan. Ya, dan dalam ayat yang keempat dikatakan, dan ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita memerlukan semua itu. Sekalipun bukan kita mengingininya, tapi Tuhan mengizinkan semua itu dengan tujuan supaya kita menjadi pribadi seperti yang Dia rancangkan. Pribadi yang bertumbuh ke arah keserupaan dengan Dia. Kemudian kita melihat berikutnya, bagaimana Allah menumbuhkan iman kita. Allah mengizinkan semua kesukaran itu dan menggunakan itu untuk mendewasakan iman kita. Ya. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tujuan dari semua kesukaran, apakah itu pencobaan, apakah itu ujian, biarlah itu menghasilkan ketekunan iman bagi kita, dan ketika itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, ya, sempurna sama seperti Dia, ya, dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kita bisa belajar dari kehidupan Ayub. Ketika dia melewati pencobaan, melewati ujian, melewati kesengsaraan. Apa yang terjadi di endingnya Bapak Ibu? Allah memberkahi dia lebih dari sebelumnya dan dia tidak kekurangan sesuatu apapun. Kalau kita berani mau mengalami berkah Tuhan, mengalami janji-janji Tuhan, harus siap melewati proses. Karena janji-janji Tuhan itu begitu berharga sekali. Rencana Allah itu begitu mulia. Dia mau kita menjadi pribadi yang siap untuk apa yang Allah rancangkan itu. Dan ketika kita melewati proses, Dia akan menganugerahkan kepada kita
kita akan mengalami kesempurnaan dalam rancangannya dan bahkan tidak kekurangan sesuatu apapun. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ternyata ada emas di balik setiap penderitaan yang Allah izinkan. Bukan penderitaan karena kita buat sendiri. Karena ketidaktaatan kita. Nah, kita melihat di dalam di sisi kiri ini ada bejana, ada keramik ya. Nah, saya yakin kita semuanya sudah pernah belajar tentang ini. Sebelum dia jadi seperti itu, ya. Di dalam Yeremia 18:4 dikatakan sebagaimana tukang periuk. Ya, demikianlah aku. Sebagaimana tanah liat di tukang periuk, demikianlah engkau di tanganku. Ya, sebelum tukang periuk atau keramik begitu ya menjadi keramik yang indah, prosesnya itu panjang. Ya, dari tanah liat, dibentuk, digosok, digesek, ada tahapan-tahapan untuk menggosok, untuk membuat dia untuk menjadi indah. Ada proses. Dan Allah berfirman, sebagaimana tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah engkau di tanganku. Dalam pengertian, mari mau Tuhan bentuk. Kalau kita mau dibentuk, berarti mari mau melewati proses pembentukan itu. Kita baca Roma 8 ayat 8, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau saya sambung baca sampai ke ayat 29, Bapak Ibu. Ya, luar biasa sekali. Ayat 29 seperti ini. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara-saudari, Allah berdaulat dalam hidup kita. Allah mengizinkan banyak peristiwa, situasi, keadaan. Ada yang menyenangkan, tetapi kalau di kitab Mazmur banyak juga penderitaan. Apakah itu situasi, keadaan, orang-orang yang menyakiti kita? Allah izinkan semuanya itu. Allah campur tangan dalam semuanya itu. Allah izinkan dengan tujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi kita baca ini, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah direncanakan sejak semula untuk menjadi segambar dengan rupa anaknya. Kalau kita tidak diproses, dibersihkan, iman kita tidak ditumbuhkan, karakter kita tidak dibersihkan, manusia batiniah kita dibersihkan, kita tidak akan bisa menjadi segambar dengan Tuhan Yesus. Dan cara Tuhan membentuk kita, Dia mengizinkan berbagai situasi dan keadaan. Dia campur tangan dalam semua keadaan itu. Allah berdaulat atas semua keadaan itu. Dan ketika kita menyadari itu, bahwa semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita, seberat apapun penderitaan itu atau pencobaan itu, dan kita akan berkata, iya, saya mau diproses. Ya, saya mau dibentuk. Tuhan, sesakit apapun, saya mau lewatin ini. Saya tahu Engkau ada bersertaku. Ketika kita berasa di lembah kekelaman, ada Tuhan di situ.
Ketika kita memahami ini Bapak Ibu, kita tidak akan menghindari ujian. Kita tidak akan menghindari proses. Tapi kita akan berkata, iya Tuhan, sesakit apapun, saya mau taat karena saya tahu Engkau menolong saya. Bapak Ibu, tadi saya sudah singgung. Satu kisah tokoh yang luar biasa menurut saya, Ayub. Kalau kita belajar dari kisah Ayub sampai awal sampai akhir, bagaimana dia orang yang takut akan Tuhan, bagaimana dia orang yang soleh, orang yang taat kepada Tuhan, dan iblis merasa, oh dia seperti itu karena semua baik-baik saja, dia memiliki segala sesuatunya, coba engkau ambil semua itu, coba engkau sentuh tulang dan dagingnya. Dia mengalami persoalan yang bertubi-tubi. Dalam satu hari anak-anaknya mati. Dalam satu hari hartanya habis. Tapi apa isi hatinya Ayub? Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Bagaimana pola respon kita Bapak Ibu dengan setiap ujian, kesukaran yang kita hadapin? Mari kita belajar dari Ayub. Dan kemudian iblis tidak kalah. Oh, coba sentuh dagingnya, sentuh tulangnya. Dia akan memberontak kepada engkau, kira-kira seperti itu. Tuhan bilang, saya berikan wewenang kepada engkau, tapi jangan ambil nyawanya. Dia mengalami penyakit yang parah, sekujur tubuhnya membusuk, teman-temannya menghina dia, menghakimi dia. Istrinya mengatakan, apakah engkau masih tetap bertekun dengan Allahmu? Kutukin Allahmu. Istrinya, orang terdekatnya pun menyakiti dia, tidak mendukung dia. Tapi dia katakan kepada istrinya, engkau seperti orang gila. Dia katakan, apakah aku hanya menerima yang baik dari Tuhan, tapi aku tidak menerima hal yang buruk? Iman yang teruji, iman yang tetap mempercayai Tuhan, sekalipun situasi dan keadaan seperti yang tidak kita inginkan. Disitulah iman kita, iman yang murni kepada Tuhan. Kita tidak mempercayai Tuhan ketika Dia memberikan apa yang kita minta. Tapi kita mau supaya iman kita bertumbuh. Allah mau iman kita iman yang teruji. Kita bertekun dalam iman kita. Kita terus bertumbuh ke arah keserupaan dengan Dia. Dan saya bagikan beberapa isi hati Ayub dalam masa-masa sulit itu. Kita mau melihat ini. Luar biasa Bapak Ibu. Karena Ia tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintahnya, perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku, kusimpan ucapan mulutnya. Bapak Ibu, mari kita buka hati kita. Mari kita lakukan evaluasi dengan pola respon kita selama ini terhadap ujian dan pencobaan. Apakah kita sudah memiliki hati seperti Ayub? Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Firman Tuhan di dalam kitab Yesaya, sesungguhnya aku memurnikan engkau bukan seperti memurnikan perak, tapi aku memurnikan engkau seperti emas murni. Penderitaan dan kesukaran itu yang akan memurnikan engkau. Ketika Tuhan mengizinkan semua itu kita hadapin, biarlah kita bertumbuh seperti sikap hati Ayub. Kakiku tetap mengikuti jejakmu Tuhan. Aku menuruti jalanmu dan tidak menyimpang. Perintah di bibirmu tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutmu.
Dan kita lihat berikutnya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Dulu hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub semakin mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal rencananya. Ketika dia rela melewati penderitaan itu, melewati kesukaran itu. Dan pada akhirnya Allah memberikan mahkota kepada dia. Allah memberikan segala sesuatu, satu pun tidak terluputkan. Allah memberkati Ayub. Doa saya, hati kita semakin siap untuk Tuhan bentuk. Iman kita semakin ditumbuhkan. Iman kita semakin teruji. Ketekunan kita semakin teruji. Dan hari demi hari kita semakin bertumbuh menjadi anaknya yang semakin dewasa. Bertumbuh ke arah keserupaan dengan Tuhan Yesus. Catatan penting hari ini, Bapak Ibu. Tetap percaya akan kedaulatan Allah atas hidup kita. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di luar kedaulatan Tuhan. Apapun itu, tetap percaya. Allah berdaulat atas semua keadaan ini. Berdaulat atas hidupku, atas keluargaku, atas pelayananku, atas usahaku. Saya menyerahkan semua engkau, pemilik dari hidupku, pemilik dari semua itu. Aku percaya engkau bertanggung jawab dengan seluruhnya itu. Roma 8:28 tadi. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kalau kita menjadi pribadi yang terus bertumbuh ke arah keserupaan dengan Dia, miliki pola respon yang tepat dengan setiap ujian dan kesukaran. Bukan tunggu besok, sekarang. Karena iblis ngintip-ngintip nih. Gimana untuk firman ini langsung lepas gitu. Keluar dari pintu, udah gak ingat. Mari miliki pola respon yang tepat dengan setiap ujian dan kesukaran. Mari berkata, iya saya mau dibentuk. Saya mau ditumbuhkan. Saya mau diproses. Karena aku tahu engkau memiliki rancangan yang sempurna dalam hidupku. Dan aku mau engkau tuntun berjalan bersamamu. Bertumbuh ke arah keserupaan dengan engkau. Dan menggenapi rencana dan kehendakmu dalam hidupku. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa berkemenangan dengan pencobaan? Bagaimana kita supaya bisa melewati ujian dengan baik? Tetap bersatu dengan Allah. Tetap bersatu dengan Tuhan Yesus dan firman-Nya. Tinggallah di dalam aku di dalam engkau, firman-Ku di dalam engkau. Itulah yang menjadi perisai. Supaya kita bisa menghadapi pencobaan, kesukaran dalam bentuk pencobaan. Supaya kita bisa melewati kesukaran dalam bentuk ujian. Amin. Mari kita semakin bertekun membaca kitab suci. Karena itulah perisai bagi kita. Itulah rambu-rambu yang Allah berikan supaya kita bisa menghadapi pencobaan dan ujian. Yang terakhir, Tuhan Yesus berulang-ulang menuliskan ini, berfirman dalam kitab suci Injil, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Dan semakin mulai hari ini kita semakin siap melewati, menghadapi proses sesakit apapun. Tapi itu kesakitan yang membawa kita semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin bergerak maju di dalam rencana dan kehendak Allah. Dan biarlah kita berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Slide terakhir. Dia selalu ada bersama kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya itu ada dalam kedaulatan Allah. Dan semuanya itu Allah izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita.
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan biarlah hari-hari kita semakin berdiri tegak menghadapi apapun yang akan terjadi. Krisis apapun yang terjadi. Kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Karena Dia ada bersama kita. Amin. Mari kita katakan ini, firman ini bersama-sama. Dan kita mau pulang dengan suatu keyakinan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita baca sekali lagi bersama-sama nats ini saudara-saudari. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita mau menerapkan kebenaran firman di dalam Roma 8:28. Semua baik, semua baik. Mulai hari ini kita akan semakin siap dengan semua kemungkinan proses pencobaan, kesukaran apapun. Kita tidak perlu takut, semua itu mendatangkan kebaikan. Ketika kita percaya kedaulatan Tuhan dalam hidup kita, punya respon yang benar, berkata ya dengan setiap proses, dan kemudian kita tetap bersatu dengan Dia, tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita, firman-Nya di dalam kita, dan kita tetap tertuju kepada Dia, berdoa dan berjaga-jagalah. Semua baik, dari semula Kau telah tetapkan. Roh Allah ada di tempat ini, telah menyampaikan isi hati Tuhan melalui hamba-Mu. Terima kasih. Kami buka hati untuk proses. Di dunia ini kami menghadapi banyak pencobaan. Dan firman-Mu katakan, anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan. Kami mau belajar bermegah bukan hanya ketika kami mendapatkan keuntungan besar. Kami mau belajar melihat Tuhan dalam proses kami, sehingga kami pun berbahagia. Terkadang kami bersungut ketika Tuhan membawa kami dalam proses. Terkadang kami tidak melihat setelah proses itu ada kemuliaan, ada kemurnian, sehingga kami takut, ciut, bahkan menolak untuk berada dalam proses. Padahal Engkau mau bawa kami dalam jalan yang sempit, supaya ujungnya kemuliaan dan kehormatan. Terkadang kami mau belajar untuk menyerah. Kadang kami juga mengambil jalan pintas. Kami juga kadang membuat kami untuk cut dan tidak mau melakukan apa-apa dengan proses. Menyalahkan sana sini. Itu tidak akan berarti apa-apa ya Tuhan. Hanya membuat kami tidak maju-maju di dalam pelayanan. Sekarang ini setiap jemaat Tuhan diajak untuk masuk dalam proses. Kalau engkau dalam keadaan proses saat ini, yang ada hanya persungutan, yang ada hanya menyalahkan sana sini dan siapa saja yang ingin disalahkan, engkau merasa puas dengan itu. Sekarang ini Tuhan telah menyampaikan isi hatinya, bertobat dan belajar memberi diri, rendah hati menjalani hidup ini dalam proses. Kalau proses itu adalah pencobaan karena dihasilkan keinginanmu sendiri, keegoisanmu sendiri, Tuhan ingin memurnikan engkau lebih lagi. Beri dirimu untuk menyerah dalam proses ini, sebab sebuah emas bisa murni hanya melalui pembakaran yang sangat menyakitkan, tapi ujungnya adalah kemurnian. Lepaskan rasa curigamu kepada Tuhan dan orang lain. Ini adalah tentang proses Tuhan untuk dirimu, bukan untuk orang lain. Tuhan mau engkau maju di dalam ketekunan. Dari ketekunan akan tahan uji. Tahan uji akan menghasilkan pengharapan, dan pengharapan itu tak mengecewakan. Ini dari setiap umat-Mu Tuhan. Kau lihat setiap hati kami. Biarlah kami terus dituntun oleh Roh Kudus dan firman-Mu ini.
Kami mau ada di dalam tangan-Mu selalu. Bentuk kami Tuhan. Lepaskan kami dari penengan untuk hidup memberontak kepada firman-Mu. Kami mau tunduk dan takluk kepada firman-Mu. Kami buang segala kesombongan kami, membuang segala tinggi hati kami, membuang segala ego kami. Kami mau perasaan kami bukanlah menjadi Tuhan atas diri kami. Kami mau Engkau menjadi Tuhan atas perasaan kami, Engkau menjadi Tuhan atas pikiran kami. Biarlah bimbing kami oleh Roh Kudus. Rendah hati, lemah lembut, sehingga hidup kami ketika Engkau datang, Engkau kenal kami. Engkau kenal kami, Engkau kenal kami, Engkau guru kami, mengenal kami. Kau lemah lembut dan rendah hati, kami akan mendapat ketenangan jiwa di dalam Engkau. Berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat kasih Kristus kepada setiap umat-Mu di tempat ini. Inilah bagian dari cara Allah untuk membimbing hamba-Mu sampai di tempat ini. Dan Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan telah disampaikan. Makasih untuk hamba-Mu, pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Doa kami Tuhan sertai, hikmat Allah terus menyertai, memberkati. Semangat ilahi dalam pelayanan terus berkobar bagi Tuhan. Berkati dengan masa depan yang cerah, pelayanan misi yang dilakukan untuk menjangkauan suku-suku yang terabaikan. Berdoa Tuhan buka jalan. Di sana ada penyertaan Tuhan, di sana ada perlindungan Tuhan, di sana ada anugerah Tuhan untuk banyak jiwa-jiwa boleh mengalami keselamatan ilahi. Pakai juga kami Tuhan menjadi jemaat Tuhan yang bermisi. Dimanapun kami ada menjadi saksi Kristus. Kami tidak hidup hanya untuk diri kami sendiri. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan tidak sia-sia. Kami mampu mempertanggungjawabkan nanti ketika Tuhan datang. Ada banyak jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan melalui hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu besar. Kami terima dengan lapang dada hadir-Mu, firman-Mu dalam hati kami. Biarlah itu tetap berproses dalam diri kami, mendatangkan buah-buah rohani yang memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.